bukan karena beliau ayah saya, tapi saya mengatakan bahwa beliau memang hebat dan kuat. Hebat dan kuat dan gila gitu. Kenapa? Gila. Gila. Kalau nggak gila nggak tahan gitu kan. Tidak lepas tanggung jawab apa yang kita lakukan. Seniman harus bertanggung jawab ya? Ya. Apa bentuk tanggung jawabnya? Jika karya ini berdampak buruk, kemudian terjadi kekacauan, tanggung jawab siapa? Berdampak buruk itu pengertiannya apa ya? Mengajarkan sesuatu yang tidak baik gitu ya. Pengertiannya itu ya. Oke. Bagaimana Anda yang pernah berada di dalam satu situasi itu berhadapan langsung dan bahkan mendapatkan indoktrinasi langsung kan dari yang namanya Sunarto PR itu yang mencitrakan tentang hal-hal kemuliaan tadi. Kalau Anda misalnya membandingkan dengan apa yang terjadi sekarang, apa yang berubah? Nilai-nilai bisa pergeseran nilai-nilai ya. Karena kehidupan kemudian juga kemajuan teknologi dan sebagainya ya. Tetapi juga tanggung jawab juga. Ketahanan mental itu juga penting. Jadi kompleks, semua full yang ada di mikro kita sebagai individu, ya, kemudian itu menjadi sesuatu yang makro, yang kita sendiri juga sudah nggak bisa berbuat apa-apa misalnya. Ya. Kalau Anda pernah katakanlah misalnya belajar atau membaca tentang biologi, artinya kalau kita ngomong tentang mikroorganisme, yes. Itu pun bisa berubah. Semuanya berubah. Ya, semuanya dengan berjalannya waktu semua berubah. Ya. Kalau Anda sebagai pribadi nih, Anda sebagai pribadi yang bergelut di dunia itu, bukan hanya berlatar belakang pendidikan itu, tetapi Anda kan terjun juga ke dunia kesenian ya, sebagai seniman, sebagai pematung, dan juga katanya punya hobi yang lain ya, membatik. Oh iya, itu sesuatu yang itu sebagai nafas saya, nafas pribadi saya. Okay. Tapi saya tidak bisa melepaskan. Jadi begini, saya menghidupi diri saya dengan saya membuat kain batik. Saya jual itu untuk fashion ya. Mereka pakai untuk hem, untuk baju. Tapi saya tidak bisa meninggalkan estetis, nilai-nilai estetis saya yang ingin saya tuangkan ke situ. Ini kembali lagi kepada nilai-nilai itu, bahwa orang yang memakainya akan lebih berkarakter, lebih indah, lebih sebenarnya kan karena seni murni itu, apa yang kita lukis itu kan juga dari jiwa, akan masuk ke jiwa dia. Ya. Faktanya mereka yang pakai baju saya itu juga merasa nyaman. Kemudian merasa lebih berkarakter. Dan bahkan beberapa bilang, aku disanjung-sanjung kok bajumu. Maaf, artinya pola atau motif batik yang Anda maksudkan itu berbeda ya? Berbeda.
bukan batik klasik pengertiannya ya? Bukan, dari saya sendiri bukan batik klasik. Juga kalau dikatakan. Tapi maaf, prosesnya tetap sebagaimana batik teknis sama. Okay. Teknis sama. Okay. Saya kan desain. Tapi desain ya. Desain itu jadi pengrajinnya, pekerjanya. Karena tidak saya yang secara teknis bukan saya. Pengerjanya mengikuti lukisan saya. Jadi Ibor ini mungkin hampir sama atau mungkin terpengaruh, saya tidak tahu, sebagaimana yang doktrin dari ayahnya yang di Sanggar Bambu tadi. Dia membuat komisariat nafas di batik. Yes. Nah, tapi jiwa dan tubuhnya itu tetap dia persembahkan supaya fokus pada seni murni, seni sebagai ekspresi beliau sebagai manusia. Seni itu memang memperindah dunia, seharusnya memperindah dunia, dan itu seharusnya menjadikan kita bergerak, bersikap tuh lebih lembut, lebih indah, lebih enggak destruktif. Enggak destruktif. Ya. Anda katakan tentang Sunarto PR, Mbak. Sosok yang bagaimana? Ya, sosoknya dia kayak sebagai mahal, sebagai misalnya sebagai orang tua, sebagai seniman nih misalnya. Beliau itu bukan karena beliau ayah saya, tapi saya mengatakan bahwa beliau memang hebat dan kuat. Hebat dan kuat dan gila gitu. Kenapa? Gila. Kalau nggak gila nggak tahan gitu kan. Kalau gila ini istilah dari Hajat Hamzah nih. Dia bilang memang ke saya, bapak itu memang gila. Kalau nggak gila bukan bapak. Dia bilang gitu. Dari situ saya emang gila, saya bilang gitu. Itu. Saya boleh nanya lebih detail lagi yang dimaksud gila? Ya, punya ketahanan yang luar biasa. Oh, lebih pada persoalan itu ya? Ketahanan, ketegasan, keberanian. Ketegasan, keberanian. Ya. Kegilaan yang lain nggak ada? Yang mana misalnya? Nggak tahu. Kan sampean anaknya. Nggak ada sih. Ya kalau menurut Hajat Hamzah kan temennya gitu kan. Nah, kalau saya sebagai anak gila aja, gue nggak bisa bilang enggak gitu. Nggak pernah ada pilihan. Ayah itu nggak pernah memberi tawaran alternatif atau gimana? Kok nggak bisa mengelak ya, heran. Sorry nih ya, saya pernah baca nih tentang Sunarto PR di sebuah web internet. Penulisnya itu Irah Banugoro. Ada banyak kata-kata diam di situ dalam tulisan itu. Bahkan dalam satu paragraf itu saya pernah hitung ada 7 kata diam nih. Ini apa ini? Karena ayah dan anak ini anak tunggal dan tidak tinggal bersama ibunya. Kadang-kadang ayah juga tidak berada di rumah itu ya, hanya yang namanya Irah Banugoro dan neneknya gitu kan. Ketika bertemu dengan ayahnya, ketika ayahnya dari Jakarta nih, kalau tidak salah begitu Irah Banugoro menulis itu datang ke Jogja, terus dua-duanya itu bisa duduk berjejer gitu, bisa tidak ngomong sama sekali gitu loh. Dan itu dalam waktu lama gitu loh. Apa sebetulnya yang terjadi? Tapi damai gitu. Damai, enak, dekat gitu. Cuma dengan diam aja. Selesai ya. Artinya kayaknya selesai, hidup sudah nggak ada lagi mau ngomong apa. Semuanya udah final, semuanya beres, no problem. Udah nikmati aja, diem, enak banget.
banget gitu. Itu pada periode kapan? Periode. Ketika Anda menulis tentang dialog diam itu. Iya, itu saya sudah melahirkan ya. Saya sudah dewasa. Saya sudah punya anak. Tapi saya jadi malah memahami gitu. Bahwa sesuatu itu memang tidak perfect. Ya. Udah. Kemudian ayah kan dengan saya, hanya dengan saya berdua. Artinya saya bisa menyelami seutuhnya perjalanan ayah. Apapun yang terjadi. Itu lebih kaitannya dialog reflektif. Ya. Dan ayah juga bisa mengerti saya. Sorry, kalau ketika Anda masih kecil, Anda ingat nggak yang terjadi kalau misalnya ada adegan-adegan kayak gitu? Atau katakanlah ketika ayah meminta izin atau apa ya? Meminta izin pada Anda. Oh iya. Ibu baru itu. Oh iya. Itu juga saya cuma diam dan menerima, dan sepertinya ayah juga mengerti kediaman saya. Apa yang Anda katakan dalam diam? Mau bagaimana lagi? Iya, sesuatu harus terjadi. Sorry, usia Anda berapa waktu itu? Waktu ayah memperkenalkan ibu? 9 tahun. Oke. Ya. 9 tahun. Itu bagian dari sesuatu yang sudah terjadi. Ya, dan memang tidak ada yang bisa dipaksakan. Tidak, begini ya. Sepertinya saya juga sudah banyak belajar tidak bisa menolak sesuatu yang harus terjadi, dan tidak bisa memaksakan kehendak yang harus terjadi dari diri kita. Sesuatu memang boleh tidak terjadi dan boleh terjadi di luar jangkauan kita. Kita memang harus sowat gitu loh. Sowat itu artinya butuh pengendapan. Disesali atau tidak? Tidak. Sesuatu penerimaan yang kalau orang Jawa bilang semeleh ya. Oke. Butuh ketabahan yang kuat, fondasi yang kuat. Dan ini sebuah pemupukan. Ini juga tidak berhenti sampai di sini karena akan ada step-step ke depannya terus menerus dalam hidup kita. Dan itu diam yang sesuatu yang dinamika kosmik dalam yang sangat pesat gitu. Ibu, kalau Anda tadi bilang ada sesuatu yang baru pertama kali Anda mau sampaikan soal Sunarto Perry, tentang apa nih? Oh, saya pikir jika Sunarto PR itu memang seorang tokoh dan Sanggar Bambu dari tahun 59 terus bergenerasi ada. Figur Sunarto dan konsep-konsepnya itu harus tidak boleh melenceng untuk dipelajari. Kalau memang mau mempelajari beliau, seutuhnya pelajari beliau dengan benar, gitu. Jangan asal ngerti namanya atau Sunarto. Gimana caranya mempelajari Sunarto PR dengan benar itu? Atau apa, pertanyaannya, apa yang bisa dipelajari dari Sunarto PR itu? Secara publik ya, untuk awam dan semuanya. Itu saya pikir dengan melihat karyanya, mengamati karyanya,
itu cukup seperti bagaimana kita juga belajar melihat karya-karya seniman-seniman yang lain. Tetapi bagi mereka-mereka yang memang ingin menjadi sanggar bambu, tentu lebih dalam lagi kan gitu. Dan harus benar, jangan salah gitu. Sanggar bambu sekarang ini masih ada, masih hidup. Yang saya tahu dulu kan zaman dulu nih tahun berapa ya? Itu kan di Ngasem. Di Ngasem ya. Atau Wijaya Ngasem. Yes. Sekarang di mana? Sekarang di Niti Prayan. Niti Prayan. Ya. Niti Prayan. Oh, di Niti Prayan. Bukannya yang di itu Mbak apa di tepi sungai itu bukan? Di tepi itu sungai. Juga kan senturan itu ya. Aku nggak ngerti ya. Tempuran. Ya. Pokoknya baratnya Jogoboyo lah. Ya. Itu yang mana nih? Kalau Niti Prayan yang di mana? Sama dua-duanya memang sanggar bambu. Ya. Sekarang ketuanya? Toto Bukhori. Ya. Menurut Ibu Or soal sanggar bambu dulu nih dengan sanggar bambu sekarang. Kalau dulu kan misalnya ya atas nama keyakinan, atas nama konsep kan untuk masuk ke sanggar bambu bukan main-main, tapi dikatakan harus magang bahkan sampai berapa nih 2-3 tahun tuh kan. Itu salah satu kegilaan. Sekarang gimana sekarang? Sekarang ketuanya Toto Bukhori. Saya tidak terlalu tahu bagaimana beliau. Lu sampean kan anaknya? Saya memantau dari luar. Tapi kadang-kadang saya komunikasi dengan beliau. Ya. Ya, tentu tidak adil kita membandingkan sanggar bambu dulu dan sanggar bambu sekarang karena konteksnya tentu beda, setting sosial, ekonomi, politik dan sebagainya macam-macam lah. Macam-macam. Tapi seperti yang disampaikan oleh Irah Banuboro itu sanggar bambu ini memang pada dulunya adalah medan pertemuan, tempat berbagai latar belakang kesenian bertemu nih, saling belajar, saling support, mungkin bertemu dalam kreativitas bersama, musik, seni rupa, sastra, teater, ya misalnya semacam itu kemewahan zaman dulu yang tentu juga tidak mudah kita dapatkan zaman sekarang kan. Artinya misalnya nuansanya misalnya tentu juga berbeda dengan beberapa perubahan teknologi komunikasi dan informasi yang menyebabkan kalau ada undangan kita bisa ngomong di medsos nih, ya aku datang, tapi ternyata nggak datang. Ya kalau zaman dulu kan ada pertunjukan di mana deras kita bisa datang nih meskipun jauh gitu kan, jalan kaki, naik sepeda dan seterusnya misalnya gitu. Saya pernah dapat cerita ada anak yang belajar teater di sanggar bambu itu, dia dari rumahnya jalan kaki yang jauh sekali tempatnya pada waktu itu. Yang itu tidak mungkin zaman sekarang. Artinya ada perbedaan-perbedaan. Ada perbedaan ruang-ruang media, ruang-ruang mediasi juga tentu berbeda tentu. Apa yang bisa dipelajari dari sanggar bambu pada waktu itu, apa yang bisa dipelajari dari Sunarto PR pada waktu itu? Seperti Anda bilang, kita perlu belajar dari Sunarto PR-nya. Sebetulnya konsep-konsepnya segala yang sudah dia canangkan di sanggar bambu itu berlaku di semua zaman. Itu sebetulnya kalau pergeseran zaman itu kan cuma soal fisik. Orangnya kan juga berbeda. Sekarang anak-anak milenial di zaman milenial juga bisa dengan stylenya menghidupkan sanggar bambu. Ya. Kan begitu. Kita agak susah ya kalau ngomong dengan dengan media yang berbeda. Kita nggak bisa mempertemukan, nggak bisa memperbandingkan karena punya karakter yang tentu berbeda, filosofinya juga berbeda. Tetapi kalau saya tanya, apa nih spirit Sunarto PR
masih bisa kita aktualisasikan, implementasikan, misalnya gitu. Untuk situasi sekarang. Ruhnya, spiritnya itu tetap. Tubuh, nafas dan jiwa itu kan cuma istilah. Tapi spiritnya kan harusnya tetap ada. Mungkin di sekarang istilahnya berbeda, manajemen kan, istilahnya seperti itu. Marketing, branding. Ya, seperti itu. Ya. Jadi seharusnya ini tetap di jalurnya dan tetap di levelnya. Ya. Jadi hal-hal yang bisa kita cecap, kita serap dan kemudian kita praktikkan, kita implementasikan itu adalah ruh Sunata PR itu. Ruhnya adalah spiritualitas. Spirit itu sendiri. Spirit ya. Oleh karena itu maka yang sesuatu yang spirit itu kan bukan hanya itu kan hidup. Sesuatu yang hidup, yang menghidupkan, yang untuk kehidupan. Jadi mindset kita bukan hanya hidup untuk nanti, tapi hidup sekarang ini dipakai justru untuk itu. Yang kemudian spiritualitas itu dibakukan dalam istilah apa tadi yang 3 tadi ya? Jiwa, tubuh dan nafas. Jiwa, tubuh dan nafas. Itu sebagai anatomi tubuh manusia, ya, makhluk yang dikatakan memiliki kesempurnaan itu. Nah, itu kan sudah terrangkum di situ. Dan jika itu sudah terrangkum, di zaman apapun manusia hidup, sanggar ini seharusnya juga di relnya itu sudah ada relnya itu tetap aja jalan. Mestinya. Kalau masih. Kalau drivernya. Mestinya kalau masih dan sebagainya, berarti ada semacam jarak ini ya mungkin tentu akan menjadi diskusi internal di Sanggar Bambu. Itu urusan bagaimana ya aku nggak ngerti. Ibor sebagai bukan pewaris ya, tetapi katakanlah generasi selanjutnya yang tahu latar belakangnya dan mungkin juga merasa punya tanggung jawab secara moral mengenai hal itu. Ibor, apalagi ya yang kita mau obrolin? Para kepoan dan kepowati kalau ngobrol dengan orang yang berada di dunia kesenian, di dunia kreatif itu bisa melantur, bisa panjang, bisa nggak selesai. Tapi masih ada yang mau disampaikan nggak, Ibor? Pengalaman menjadi anak dari seorang seniman besar yang punya apa ya, yang punya mau yang keras itu ya. Kan gini kan, aku kasih pengantar dulu. Kan menjadi anak seniman itu tidak mudah. Ada banyak teman-teman saya yang anak-anaknya seniman besar itu punya problem psikologis, problem eksistensial yang kalau tidak berani melawan atau tidak berani berjarak dia bisa tenggelam oleh orang tuanya. Dia harus kuat pokoknya. Kuat. Bukannya tidak pernah mengalami sesuatu. Ya. Down, rasa sakit, tetap kita. Pernah frustrasi? Itu makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari. Ya. Berada dalam bayang-bayang atau dalam tuntutan dengan kriteria tertentu ya? Ya. Itu. Ya. Iya, tapi memang harus kuat, dan itu tempaan itu lagi. Oke, sebelum menjadi lebih melankoli, saya pikir terima kasih Ibor untuk pembicaraan ini. Sebetulnya banyak yang bisa kita bicarakan tentang apa yang disebut spiritualitas atau spiritualisme Sunarto PR dan Sanggar Bambu, karena ini Sanggar Bambu adalah ikon, Sanggar Bambu adalah legenda, Sanggar Bambu adalah bahkan menjadi mitos dan sebagainya. Misalnya ada mazhab yang agak aneh dalam seni rupa kontemporer kita.
tentang Sanggar Bambu itu yang ada upaya untuk menggali nilai-nilai yang saya tidak mengatakan tradisional atau lokal atau apa, tapi otentik yang kita bisa bandingkan. Kalau misalnya Anda kuliah di seni rupa modern misalnya, akan punya kecenderungan masuk ke teori-teori yang diciptakan dalam teori-teori barat, misalnya semacam itu. Karena universal. Ya, nah Sanggar Bambu mampu menghadirkan spirit itu yang itu mudah-mudahan sih bukan hanya menjadi kenangan, tetapi itu terus akan ditumbuhkan. Saya tidak tahu karena Ibor katanya tahun ini dan ke depan mau terjun lagi ke dunia kesenian. Saya nggak ngerti mau jadi apa, mau jadi pematung, mau jadi seniman, mau jadi IO, karena beliau mungkin sekarang sudah mempraktikkan mendirikan komisariat nafas dalam organisasi tubuhnya. Oke. Beberapa hal yang mungkin bisa kita ingatkan tentang apa yang kita bicarakan di sini adalah kita mengenang satu sosok yang menjadi sangat penting dalam perjalanan seni rupa modern di Indonesia, Sanggar Bambu. Dan itu tidak luput dari peranan Sunarto PR dan teman-teman yang kita bisa gali dari apa yang diceritakan oleh putri tunggalnya, Ira Panuboro. Itu dulu yang bisa kita perbincangkan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa ketemu dengan pribadi-pribadi yang lainnya lagi. Terima kasih Ibor untuk perbincangan ini. Terima kasih, sama-sama. Ya.